Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita karena anugerah Tuhan kita boleh bertemu lagi di dalam siaran kali ini. Dan saya percaya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa akan menyertai setiap kita untuk kita tetap beribadah di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya di tempat ini, saudara yang ada di rumah masing-masing, kita ikuti dengan seksama dan kita ada di dalam naungan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Kita percaya bahwa tangan Tuhan akan menyertai kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, ini kami, seluruh umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, juga kami hamba-Mu yang melayani di tempat ini, kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan kekuasaan-Mu, sehingga ibadah yang kami lakukan secara online ini semuanya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang ada di rumah, juga kami yang ada di tempat ini. Kami siap memuji, menyembah, serta mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bersama-sama jemaat Tuhan, mari kita akan menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Dia Allah yang layak untuk disembah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak Engkau Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, haleluya, Hosana. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan, layak Kau dipuji Tuhan, haleluya. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi katakan, layak dipuji Engkau Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar
haleluya. Namamu besar, kami tinggikan namamu Tuhan. Kami umatmu datang menyembah, mengagungkan, memuliakan namamu. Mari Roh Kudus lawat setiap kami yang rindu datang menyembah, mengagungkan namamu. Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji dan disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan. Inilah sukacita kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Sukacita kami sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan kuasa darah-Mu. Oleh sebab itu, kami siap mempermuliakan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan, karena Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersukacita di dalam hadirat-Nya, dan kita percaya bahwa saat kita memuji, mengagungkan nama Tuhan, sukacita ilahi memenuhi hati dan pikiran kita. Mari dengan sepenuh hati dan jiwa kita mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita umat yang telah ditebus, yang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Mari bersukacita bersama-sama. Dia pimpin kita dalam setiap langkah kita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan untuk kembali. Sekali lagi katakan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila aku jatuh, oh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan untuk kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan untuk
sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan untuk kembali. Apa yang dapat kita ragukan, saudara, saat kita bersama-sama dengan Tuhan, saat kita ada di dalam penyertaan dan hadirat Tuhan, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat meragukan kita, karena kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama dengan lebih bersukacita lagi kita menaikkan pujian ini denganmu Tuhan, dan karena kesetiaan Tuhan Dia pegang hidup kita. Haleluya, amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, memegang hidupku. Sepenuh jiwa kami, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan pernah meragukan kasih setia Tuhan atas kami. Haleluya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, memegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja kami, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari di rumah masing-masing berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kesetiaan-Mu kami tidak akan pernah meragukan akan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, bukan dengan kekuatan kami dan bukan dengan kuat gagah kami ada. Tetapi kalau kami boleh ada, kami masih ada di dunia ini, semuanya karena kemurahan dan kasih setia Tuhan dan kekuatan Tuhan yang melimpah atas hidup kami.
Kami membutuhkan firman-Mu saat ini Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mau mengakui Tuhan, Engkaulah segalanya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan kerendahan hati dan dengan sikap hati yang siap ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan, kami menyiapkan tanah hati kami yang paling baik Tuhan, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu akan mampu mengoreksi kami, mampu menegur kami, mengubahkan kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik untuk firman Tuhan, tetapi jadikan kami menjadi pelaku yang baik dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang saat ini Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman, sehingga setiap firman yang akan kami dengar bisa memberkati setiap kami semua umat-Mu yang mendengarkan berita firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya berikan pada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali seluruh jemaat Tuhan. Kita bersyukur hanya oleh kemurahan hati Tuhan, hanya oleh belas kasihan Tuhan, kita terus berada dalam kondisi sehat, terpelihara, bahkan
kita masih bisa beribadah sekalipun melalui online. Pada kesempatan yang sungguh kita mengucap syukur ini, kiranya Tuhan yang akan memberkati kita semua, sehingga setiap kebenaran ini bukan berasal dari hikmat manusia, tapi berasal dari aliran yang murni, dari sungai Allah, sehingga menjadi kuasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Tema daripada ibadah kali ini adalah kuasa dari kemurnian. Sekali lagi, kuasa dari kemurnian. Terlebih dahulu saya akan bacakan sebuah kisah yang sudah sering kita dengar, namun ada sebuah angle, sebuah sudut yang Tuhan tuntun untuk kita pahami, sehingga kita bisa meneladani dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kisah Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 26 perlu saya baca secara lengkap, sebab di dalamnya ada pesan-pesan yang tersembunyi yang tidak nampak dalam literatur, dalam bacaan ini, namun kita bisa memahami karena tuntunan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan Kisah Rasul pasal 16 ayat 16 mulai. Pada suatu kali, ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ayat 19, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, kisah ini sering kita dengar ceritanya, ya, dan bahkan juga sering dibahas. Dan inti utama dari cerita ini, pesannya adalah dalam penderitaan, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan, lalu terjadi kuasa Tuhan, yaitu terjadi gempa yang hebat sehingga pintu-pintu penjara
terbuka semua, dan terbuka juga pasung yang membelenggu kaki Paulus dan Silas. Pertanyaannya, benarkah demikian? Jawabannya adalah ya, benar demikian pesan intinya. Ya. Namun saudara, ada satu pertanyaan yang perlu diajukan, yaitu mengapa doa pujian penyembahan Paulus dan Silas itu mendatangkan kuasa? Mengapa doa pujian Paulus dan Silas itu mendatangkan kuasa? Padahal kita semua bisa berbuat hal yang sama. Kita bisa berdoa, kita bisa menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Namun kenapa doa dan pujian yang disampaikan Rasul Paulus dan Silas ini itu mendatangkan kuasa? Sebuah gempa yang hebat terjadi, seluruh pintu-pintu penjara terbuka, bahkan belenggu, rantai yang membelenggu, memasung kaki kedua rasul ini itu dilepaskan. Apakah sebuah kebetulan? Tentu tidak. Nah, hal inilah kita perlu memahami, mempelajarinya. Apa yang membedakan doa pujian kita dalam gedung gereja, di komsel, di rumah-rumah, di mana saja dalam pertemuan-pertemuan ibadah, apa yang membedakan dengan yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Doanya bisa sama, pujian penyembahannya bisa sama. Apa saudara? Kan itu mari kita belajar bersama-sama. Dan kalau kita pelajari dan kita renungkan sungguh-sungguh, maka kita dapati bahwa doa pujian dari Paulus dan Silas itu berasal dari sebuah kemurnian. Sekali lagi, doa pujian Rasul Paulus dan Silas ini itu berasal dari sebuah kedalaman, sebuah kemurnian, sehingga itu mampu mendatangkan kuasa yang luar biasa. Coba kita perhatikan saudara. Coba kita perhatikan baik-baik jalan ceritanya yang sudah kita baca tadi. Kalau kita perhatikan, kita renungkan, kita cermati, akan didapati minimal ada 3 sebuah pengungkapan yang luar biasa, dan itu bisa menjadi teladan buat kita. Yang pertama, yang pertama, tidak ada motif apapun selain adanya sebuah kesadaran. Sekali lagi, tidak ada motif, niat apapun selain adanya sebuah kesadaran bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas semua hidup mereka. Jadi dari kita yang renungkan, kita selidiki, kalau kita pahami, kita renungkan, kita akan dapati tidak ada motif apapun selain sebuah kesadaran penuh bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup mereka berdua. Pertanyaannya, mengapa? Perhatikan saudara. Mereka berdua dikatakan didera berkali-kali. Akibat mereka, khususnya Rasul Paulus mengusir roh tenung dari seorang perempuan, dari beberapa majikan, lihat saudara, majikan-majikan mereka itu merasa kehilangan pendapatan, mereka tidak terima, lalu mereka melaporkan kepada penguasa, dibawa, mereka terhasut, orang-orang juga terhasut, lalu ditangkap, lalu perintah penguasa adalah buka baju mereka, koyakkan, dibuka. Kemudian mereka, hukuman zaman itu adalah didera. Didera itu dipukuli entah dengan rotan atau dengan cempeti. Kalau dalam film The Passion itu Yesus tangannya diikat, kemudian di dalam sebuah tonggak kayu yang ditancapkan, disuruh merangkul, kemudian berjongkok.
hanya mengenakan celana pendek, celana dalam saja sesuai zaman itu, kemudian dipukuli, ya, punggung, kemudian lengan, kemudian paha belakang, paha samping, kemudian pantatnya, semua dipukuli demikian rupa, dan itu dikatakan berkali-kali. Jadi kita belajar untuk memahami situasi itu, ya. Hukuman didera itu bukan hukuman cambuk biasa, tapi itu hukuman yang menyakitkan seperti yang terima Yesus. Dikatakan didera berkali-kali, sehingga sekujur tubuh mereka itu penuh dengan bilur, penuh dengan luka-luka dari pukulan rotan itu. Yang kedua, dilemparkan ke dalam penjara yang paling tengah, itu gelap dan pengap, ya. Makanya di ayat berikutnya dikatakan, waktu terjadi gempa bumi, kepala penjara menyuruh mengambil suluh obor, karena memang tempatnya gelap, ya, tempatnya gelap. Jadi setelah mereka didera berkali-kali, sekujur tubuh mereka penuh dengan luka-luka, dimasuk ke dalam penjara paling tengah, gelap dan pengap. Masih belum cukup, mereka kakinya, kedua-duanya itu dipasung, ya, dipasung. Coba sekarang bayangkan, saudara, ya. Coba bayangkan, saudara, akibat hal ini, ya, maka kondisi inilah yang terjadi, yaitu, perhatikan, saudara, seluruh tubuh mereka itu hanya merasakan sakit. Itu artinya akal budi mereka itu dilucuti, ya. Akal sehat mereka itu bisa hilang karena mereka hanya merasakan sakit seluruh tubuh, ya. Bayangkan, saudara, dalam kondisi seperti itu, kalau mereka itu mau tidur, itu bukankah susah, ya? Tubuh bagian belakang, lengan samping, kemudian pantat, kemudian paha samping maupun paha belakang, itu penuh luka-luka. Jadi tidak mungkin tidur terlentang, ya, miring tidak mungkin. Jadi satu jalan adalah mungkin tertelungkup. Betapa susahnya dengan kaki terbelenggu. Jadi ini, situasi ini benar-benar akal budi mereka dilucuti, akal sehat mereka benar-benar hilang. Dan tidak hanya itu, saudara. Yang kedua yang terjadi adalah keegoan mereka, ya. Keegoan mereka itu ditundukkan. Segala yang berbau me, myself and I, ya, aku, milikku dan diriku, itu sungguh-sungguh ditundukkan. Atau semua yang berbau kepentingan pribadi itu dikosongkan saat itu. Nah, situasi inilah, saudara, perhatikan baik-baik, ya. Kalau itu terjadi pada saya dan saudara, ya, sedangkan manusia roh kita ini belum pernah atau jarang diremukkan Tuhan, jarang diproses Tuhan, jarang dihadap pada persoalan hal yang sulit, ya, maka itu kita belum pernah dimurnikan. Saya punya keyakinan kalau itu saya dan saudara, tidak mungkin kita bisa berbuat seperti Rasul Paulus dan Silas. Kita mungkin malah menyangkal Tuhan, kita mengolok-olok Tuhan. Mungkin kita ini protes, Tuhan, katanya Engkau adalah seorang pelindung, penolong, kota benteng, ya, tanduk keselamatan. Kita akan bertanya, di mana itu semuanya? Tapi hari itu, saudara, kita dapati kedua orang ini betul-betul manusianya yang ada di dalam itu murni. Sudah ada sebuah kemurnian. Situasi sesulit, ya, sesakit seperti itu, mereka memilih mengatakan begini, ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah sampai seluruh penghuni penjara itu mendengar semuanya. Itu artinya, ya, di tengah situasi seperti itu, mereka memilih dalam kesakitan, ya, dalam keperihan, dalam kegelapan, dalam kepengapan, ya, mereka berdua hatinya tidak dipengaruhi oleh situasi, sukacitanya tidak dipengaruhi oleh kondisi,
Ya, damainya tidak dipengaruhi oleh apapun. Yang di dalam itu, sesuatu yang murni itu mendorong mereka untuk menaikkan doa dan pujian. Doa dan pujian seperti inilah yang berasal dari sebuah kemurnian, itu naik ke tahta Tuhan, dan itu harum, itu berbau harum, semerbak, itu menggoncangkan surga, sehingga surga tidak tahan, sehingga surga bergerak. Dan Tuhan berkata, turun atas hambaku Paulus dan Silas. Malaikat turun menggoncangkan situasi itu, sehingga terjadilah gempa bumi yang luar biasa. Pintu-pintu terlepas, borgol terlepas, pasung terlepas, dan membuat kepala penjara itu ingin bunuh diri karena melihat situasi itu. Jadi yang pertama, saudara, kita dapati bahwa Paulus dan Silas itu motifnya sungguh-sungguh murni, mengikut Tuhan sungguh-sungguh murni, karena hanya ada satu kesadaran dalam situasi kondisi itu, yaitu kesadarannya apa? Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup mereka berdua. Itu luar biasa. Yang kedua, ya, apa yang terjadi, saudara? Manusia batin, ya, atau roh hati mereka dalam situasi itu fokus pada satu pribadi, yaitu Tuhan. Situasi sesulit itu, ya, membuat mereka justru dikatakan, ya, justru mereka itu menaikkan pujian penyembahan itu karena mereka fokusnya cuma satu pribadi Yesus yang diberitakan mereka. Ya, fokusnya cuma satu pribadi yang diberitakan mereka, yaitu Yesus Kristus, sehingga doa pujian penyembahan itu tidak ada aroma untuk ingin terkenal, tidak ada aroma ingin dipuji, tidak ingin diakui, tidak ada aroma ingin dihargai. Semua itu kosong, ya. Yang ada adalah semua hanya berfokus pada Tuhan. Semua kepentingan hanya bermuara pada satu pribadi Yesus, ya. Dan semua cerita, semuanya dibicarakan, semuanya itu hanya tentang Yesus, hanya tentang Yesus. Makanya doa pujian penyembahan, jika masih ada aroma-aroma keakuan, ya, me, myself, and I, ada yang berbau kepentingan pribadi, masih ada motif-motif yang lainnya, doa pujian penyembahan kita tidak bisa naik ke tahta surga, tidak bisa menggoncangkan surga. Itulah sebabnya, saudara, kalau kita dapati seseorang menaikkan pujian, entah sebagai singer, sebagai song leader, sebagai pembawa pujian, sebagai pembawa renungan apa saja, jika itu tidak sempat menyentuh manusia roh kita, kebanyakan harus diperiksa di wilayah ini. Motifnya, adakah unsur-unsur me, myself, and I, ya, aku, milikku, dan diriku, yang bersifat pribadi? Ada motif-motif lain, itu belum ditundukkan, itu belum dikosongkan. Makanya yang melayani seperti itu tidak bisa menaikkan pujian, penyembahan, pelayanan sampai ke tahta Allah, karena masih berbau aku, masih berbau milikku, masih berbau diriku, masih berbau kepentingan-kepentingan, adanya ingin diakui, penghargaan, pujian, pandangan orang, sebagainya. Semua itu tidak bisa mengharumkan pujian penyembahan, doa-doa kita. Tapi dua orang ini, selain motifnya sudah murni, ya, tidak ada lagi unsur-unsur pribadi, mereka juga fokusnya hanya pada satu pribadi, Yesus Kristus, ya. Semuanya bermuara pada Yesus.
Semuanya hanya tentang Yesus, tidak ada yang lainnya. Yang terakhir, yang ketiga adalah harapan hanya tinggal satu sudut pandang. Perhatikan saudara, ya. Dalam situasi sesulit itu, sesakit itu, harapan hanya tinggal satu sudut pandang, ya. Ke depan tidak bisa, tidak ada jalan keluar, ya. Ke belakang tidak jalan keluar, ke samping kanan tidak ada jalan keluar, samping kiri tidak ada jalan keluar, ke bawah tidak ada jalan keluar. Semua sudut pandang ini tertutup, ya, buntu semuanya, tidak ada jalan keluar. Harapan tinggal satu sudut pandang saja, yaitu ke atas. Rasul Paulus dan Silas tampaknya dari perjalanan-perjalanan itu sudah mengalami begitu banyak bahaya, musibah, kecelakaan, hantaman, deraan, ya, ancaman, ya, maut mengancam tiap hari. Itu semua dialami oleh dia. Dan dikatakan dalam 2 Korintus pasal keempat, khususnya mulai ayat 8 sampai ayat ke-18, dikatakan mereka terhempas, mereka terjepit, ya, mereka terancam maut tiap hari, dan mereka cuma punya satu sudut pandang harapan, yaitu ke atas. Mereka berani mengatakan setiap hari memberitakan kematian Yesus dalam dirinya. Artinya diri mereka sudah merasa mati, yang hidup hanyalah Yesus. Makanya mereka hanya menunjukkan satu sudut pandang saja, yaitu Yesus Kristus, hanya ke atas, tidak ada yang lainnya. Dalam hidup kita ini, kalau masih ada begitu banyak pandangan, ke depan, ke belakang, ke samping, ke bawah, tidak mungkin hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ini memang sebuah proses, ini bukan sebuah hasil instan. Namun mau tidak mau sebagai orang percaya, kita harus belajar. Situasi sesulit apapun, kita harus belajar. Hanya satu sudut pandang yang tertinggal, harapan kita, yaitu ke atas. Rasul Paulus dan Silas itu menggantungkan seluruh hidup mereka, pandangannya, harapannya itu hanya kepada surga Yesus Kristus. Itulah yang membuat mereka menjadi pribadi yang luar biasa, ya. Nah, sekarang akibat dari sebuah kemurnian yang berisi dari motif, ya, yang kita sudah pelajari, ya, yang berisi dari fokus, berisi dari satu harapan, hanya Yesus saja. Maka ada akibatnya, saudara. 3 hal ini membawa sebuah akibat. Yang pertama, ya, doa, ya, doa mereka menjadi berkuasa, ya. Ini menjadi sebuah perenungan, karena doa-doa kita seringkali tidak berkuasa. Kita sedang belajar semuanya, mau tidak mau kita harus menuju kepada sebuah sasaran, ya, yaitu doa yang berkuasa. Nah, doa Paulus dan Silas ini menjadi doa yang berkuasa. Kenapa? Karena lahir dari hubungan yang murni dengan pribadi Tuhan. Hubungan yang murni dari Tuhan ini diperoleh, ya, bukan di tempat-tempat ibadah, bukan, tapi dalam banyak penderitaan, dalam banyak kesulitan. Itu melahirkan sebuah ketergantungan pribadi Paulus dan Silas hanya kepada Tuhan. Ketergantungan inilah, hubungan inilah yang melahirkan doa-doa mereka, bukan doa-doa rutinitas, ritualitas, atau agamawi, tapi doa yang lahir karena sebuah hubungan yang murni dengan Tuhan. Dan doa seperti ini melahirkan sebuah kuasa dalam hidup kita. Dan seluruh isi doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus, tentu saja doa yang berasal dari hubungan pribadi dengan Tuhan, itu isi doanya bermuara pada seluruh kehendak Tuhan. Isi doanya semuanya bermuara pada kehendak Tuhan, seluruh kehendak Tuhan. Karena sudah diprotoli, sudah
dipangkasin di tengah jalan ketika ketemu dengan persoalan, kesulitan. Semua itu memangkas keegoan, memangkas keakuan, memangkas kepemilikan kita, sampai kita dikosongkan, sampai akal budi kita ditundukkan, sehingga lahir hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang menghasilkan isi-isi doa yang bermuara pada kehendak Tuhan. Yang kedua akibatnya adalah, setelah doa yang berkuasa, yang kedua akibatnya adalah pujian penyembahan yang dinaikkan Rasul Paulus dan Silas hanya bersifat mengakui kedaulatan Tuhan. Jadi kalau pujian penyembahan kita ini masih begitu banyak pernik-pernik, ada keinginan untuk diakui, dihargai, diapresiasi, ya, dengan uang yang layak, kemudian diapresiasi dengan sebuah kekaguman, dikatakan bagus, engkau keren, sebagainya. Bau seperti ini itu belum ada di sebuah area yang namanya mengakui kedaulatan Tuhan. Namun Rasul Paulus dan Silas sudah ada di wilayah ini, sehingga pujian penyembahan yang mereka naikkan itu hanya bersifat mengakui kedaulatan Tuhan. Kalau sudah di area mengakui kedaulatan Tuhan, maka pujian penyembahan itu hanya bersifat, nih perhatikan, hanya bersifat mempersembahkan pemujaan, mempersembahkan pemujaan, mempersembahkan pemujaan, dan mempersembahkan penyembahan kepada Tuhan. Sifatnya hanya mempersembahkan pemujaan dan penyembahan. Tidak ada unsur-unsur me, myself, and I. Tidak ada lagi seperti itu. Maka orang seperti ini biasanya sudah tidak bergantung kepada teknik, kecanggihan alat-alat, kecanggihan alat musik, kepiawaian dalam main musik. Tidak bergantung lagi. Itu semua diperlukan untuk harmonisasi, itu semua diperlukan dan penting. Namun dia tidak bergantung pada seluruh teknis dan teknik seperti itu. Tidak bergantung lagi, karena hatinya, hidupnya sudah ada di area pengakuan hanya adanya kedaulatan Tuhan saja. Sehingga yang dilakukan doa pujian penyembahan itu hanya bersifat mempersembahkan pemujaan, dan penyembahan, pengagungan, ya, itu yang sungguh-sungguh berbau harum di hadapan Tuhan. Kalau tidak, maka doa, pujian, penyembahan kita menjadi kering dan tidak punya dampak apapun untuk mengubah hati seseorang di jamaah Tuhan. Yang terakhir, akibat kemudian adalah tadi doa yang menjadi berkuasa. Yang kedua, pujian penyembahan hanya bersifat mengakui kedaulatan Tuhan, sehingga itu hanya mempersembahkan pemujaan dan penyembahan kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, akibatnya adalah kuasa Tuhan bebas bergerak. Ketika Rasul Paulus dan Silas itu menaikkan doa pujian penyembahan, mereka sama sekali tidak pernah berpikir akan terjadi gempa, akan terjadi pertolongan seperti itu, atau terjadi malaikat yang turun kemudian membebaskan seperti Petrus dari penjara, pintu jadi dibuka, diantar keluar. Enggak seperti itu. Mereka enggak pernah berpikir. Mereka hanya fokus pada kedaulatan Tuhan, mempersembahkan pemujaan, mempersembahkan penyembahan aja. Mereka tidak berpikir sejauh itu. Namun justru karena seperti itulah surga itu turun bergerak, sehingga kuasa Tuhan bebas bergerak itu. Semua yang natural diatasi Tuhan. Apa yang natural? Kunci-kunci penjara itu diputuskan oleh kuasa Tuhan. Belenggu-belenggu yang membelenggu kaki, memasung kaki mereka berdua, itu diputuskan. Yang natural diatasi oleh yang supranatural, oleh surga. Kuasa Tuhan bebas bergerak. Saudara, itulah yang kita pelajari dari kehidupan Rasul Paulus dan Silas, ya, betapa mereka orang-orang luar biasa, patut menjadi teladan iman buat kita. Karena itu, mari kita sekarang masuk dalam bagian terakhir, yaitu namanya refleksi. Sebuah perenungan, sebuah pencerminan yang akan kita kenakan berdasarkan pelajaran dari Paulus dan Silas ini. Yang pertama refleksinya adalah, yang pertama,
Kadang Tuhan izinkan masalah, kesulitan hidup dan penderitaan itu terjadi. Sekali lagi, kadang Tuhan izinkan masalah, kesulitan hidup dan penderitaan itu terjadi hanya untuk menghasilkan. Coba perhatikan saudara, kesulitan, masalah, penderitaan itu kadang diizinkan Tuhan terjadi secara berkala dalam hidup kita hanya untuk menghasilkan sebuah kemurnian di dalam hidup kita. Banyak firman Tuhan yang berkata kita ini akan dimurnikan seperti emas dalam dapur peleburan, dipanaskan sampai 7 kali sehingga kotoran-kotornya akan keluar. Ya. Itu bicara tentang sebuah pemurnian. Karena Tuhan ingin ketika kita memutuskan percaya kepada Yesus dan mengiring hidup kepada Dia, kita tidak dalam tahap belief, percaya tapi tidak mempercayakan diri. Tapi Tuhan ingin sampai tingkat kita ini tidak hanya belief tapi trust. Artinya percaya ya, namun juga mempercayakan diri kepada Tuhan. Ya. Dan ketika kita belajar mempercayakan diri kepada Tuhan, Tuhan proses itu kita pasti manut. Kita akan mau diproses sehingga itu akan menghasilkan sebuah kemurnian demi kemurnian. Dan kalau kita dimurnikan oleh Tuhan, yang berbau doa, pujian, penyembahan, yang berbau aktivitas rohani, itu akan diberikan oleh kita dengan motif yang benar. Tidak ada unsur me, myself, and I. Segala yang berbau kepentingan pribadi ditundukkan, dilucuti, dikosongkan oleh Tuhan. Seperti Yesus mengosongkan diri, kita juga dikosongkan oleh Tuhan. Lalu kita dibawa fokus kepada satu pribadi, Yesus Kristus. Dan kalau terjadi sebuah penderitaan yang sangat berat pun, kita sudah dilatih untuk punya satu sudut pandang saja. Harapan kita yaitu bukan ke depan, ke belakang, ke samping, ke bawah, namun hanya ke atas saja. Setiap masalah, kesulitan, penderitaan diizinkan Tuhan terjadi hanya untuk menghasilkan kemurnian dalam hidup kita. Pertanyaannya, mengapa? Karena tidak semua orang percaya itu murni motivasinya di dalam mengikut Tuhan Yesus. Tidak semua orang percaya itu murni motivasinya. Ya. Tidak semua orang percaya itu murni. Ada yang karena satu, ingin diberkati saja kebutuhan jasmaninya. Ada orang mengikut Yesus karena apa? Hanya karena ingin dicukupi, diberkati kebutuhan jasmaninya saja. Contoh, saudara, kita baca ya dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26 berkata demikian. Ya, ini contoh. Ada orang mengikut Tuhan hanya karena kebutuhan jasmani saja. Yohanes pasal 6 ayat 26. Yesus menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu." Ini ceritanya setelah Yesus itu bertolak, ya, meninggalkan kerumunan orang banyak. Ini orang banyak ngejar terus, kemanapun Yesus pergi dikejar terus. Begitu ketemu Tuhan ngomong ini, ya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan dan Raja sebagainya, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Banyak orang Kristen seperti ini. Akarnya itu tidak bertumbuh. Yang ada adalah berita bahwa Yesus adalah gembala yang baik yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia ikut dengan berbulan, kita akan diberkati jasmani. Ya. Ada banyak orang seperti ini. Jika kita masih seperti ini tingkatan iman kita, maka hati-hati. Karena di ayat yang ke-66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya. Ini orang-orang mengikut tadi itu, ya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Karena ada teguran-teguran keras, mereka tidak tahan, mereka pergi meninggalkan Yesus. Ini orang yang motifnya adalah dicukupi kebutuhan jasmaninya. Ya. Yang kedua, ada orang rajin ke ibadah. Ini perhatikan, ya.
Semua yang saya katakan sekaligus mari kita refleksikan, apakah saya dan saudara seperti itu. Yang kedua, ada orang rajin ibadah bukan untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan, tetapi karena takut tidak diberkati, ya, takut tidak diberkati tokonya, takut tidak diberkati usahanya, takut tidak diberkati pekerjaannya, keuangannya, jodohnya, dan lain-lain. Takut, saudara. Coba kita baca dalam Roma pasal yang ke-16, ya. Roma pasal ke-16 ayat yang ke-18 berkata demikian. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi ada orang-orang yang memang takut tidak diberkati, mereka malah bermain kata-kata, menghasut sana sini sebagainya, sehingga mereka tidak melayani Tuhan, tapi melayani perut mereka. Satu lagi, Filipi pasal 3. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 berkata demikian. Ini lebih jelas lagi, ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Jadi kalau motifnya masih hanya di tingkat seperti ini, ya, ingin diberkati, datang dalam ibadah rajin dan sebagainya, ikut pelayan sebagainya, hanya bermuara pada kepentingan perutnya atau kepentingan jasmani saja, atau hal yang berbau duniawi, ini akibatnya, saudara. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemudian, ya, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka, nih perhatikan saudara, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Jadi kalau masih ada di antara kita ini rajin ibadah, oke, doa oke, pelayanan oke, namun itu motifnya karena takut nanti tidak diberkati tokonya, pekerjaannya, usahanya, keuangannya, ya, rumah tangganya, jodohnya, sebagainya, maka hal ini masih dikatakan sebagai orang yang bertuhankan perut. Ujung dari hal ini adalah kebinasaan, karena pikiran mereka sudah terikat dengan perkara-perkara duniawi. Ini perhatikan saudara, ikut Tuhan ternyata tidak segampang ini. Ikut Tuhan tidak semurah yang kita duga. Karena keselamatan itu kasih karunia, kita tidak melakukan apa-apa, kita selamat, hanya dengan menanggapi iman saja kita selamat. Tapi ternyata dalam pengiringan kita pada Tuhan, ya, tidak semurah yang kita duga. Ada harga yang dibayar, pikul salib, ya. Menyangkal diri itu berat. Makanya kalau konsep kita sampai pada hari ini masih seperti itu, akhir dari konsep ini adalah kebinasaan. Yang ketiga, ada orang yang percaya Tuhan itu karena ingin memiliki status sosial. Karena secara sosial ingin dipandang hidupnya saleh di depan orang lain. Contohnya Lukas pasal 18 ayat 11 sampai 12 dikatakan, aku tidak seperti orang lain. Ya. Aku taat di dalam hukum-hukum Tuhan. Aku tidak berzina, aku tidak merampok, ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku mengembalikan persepuluhan dengan taat. Ini orang-orang yang ingin mendapatkan pengakuan, dianggap benar di depan orang lain. Ada, saudara. Namun di dalam Lukas pasal 18 ayat 13 dan seterusnya, orang seperti ini ujung dari akhir hidupnya adalah ditolak oleh Tuhan. Tuhan tidak mengenal mereka. Karena mengenal Tuhan, ikut Tuhan hanya secara sosial, ingin dipandang, punya status di hadapan masyarakat. Yang terakhir, ada orang ikut Tuhan karena masih membutuhkan aktualisasi diri. Maksudnya apa? Ingin dianggap sebagai orang-orang yang beragama dan berbudaya. Ya. Di akhir zaman ini orang di hadapan orang lain biasanya suka dianggap, bapak itu soleh ya, bapak itu kayak rajin sekali dalam ibadahnya. Ya. Pengakuan-pengakuan sebagai bentuk aktualisasi ini masih sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Ya.
Itu adalah Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18, ya. Ingin diakui doa-doanya. Ya, kalau doa di depan orang, ya, ditunjukkan di pinggir-pinggir jalan, di depan pintu bait Allah, di pasar-pasar ditunjukkan. Kalau puasa ditunjukkan juga raut mukanya seperti orang berpuasa, sehingga orang mengatakan itu orang saleh karena berpuasa. Ada juga kalau memberi sedekah ditunjukkan ke orang-orang, dipamerkan ke masyarakat, sehingga status mereka, ya, dipandang sebagai orang yang saleh dan berbudi dan suka berbuat baik. Ini jenis orang yang memiliki aktualisasi diri, masih pengen diakui, ya, sebagai orang yang beragama. Ini pun oleh Tuhan ditolak. Tuhan tidak mengenal, saudara. Jadi ada orang-orang yang ikut Tuhan itu karena alasan perutnya saja, karena alasan takut tidak diberkati, karena alasan status sosial, ingin dipandang sebagai orang saleh depan orang lain. Yang keempat, hanya ada karena ingin pengakuan bahwa dia adalah orang-orang yang beragama dan dianggap orang yang baik di mata masyarakat. Ini semuanya tidak dikenal Tuhan. Maka refleksi yang terakhir ini yang paling penting. Perhatikan yang kedua. Tuhan mau doa, penyembahan, dan aktivitas rohani kita bukanlah agamawi, bukanlah rutinitas, bukanlah ritualitas. Agamawi artinya hanya dianggap sebagai kegiatan agama, rutinitas hanya biasa dilakukan tanpa hubungan dengan Tuhan, tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Bersifat ritualitas, hanya bersifat peraturan-peraturan saja dalam sebuah gereja. Tuhan mau kita keluar dari situasi agamawi, rutinitas, dan ritualitas. Tuhan mau agar doa kita, pujian kita, penyembahan kita, aktivitas rohani kita itu sungguh-sungguh lahir dari manusia dalam kita, batin kita, yang di dalam itu murni, sehingga kita benar-benar adalah orang yang mengasihi Tuhan secara pribadi, seperti dalam Lukas pasal 10, ya. Ini ayat terakhir, Lukas pasal ke-10 ayat yang ke-27, ya. Lukas pasal 10 ayat ke-27 berkata demikian. Perhatikan. Jawab orang itu, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum Tuhan, hanya dua ini: mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap jiwa kita, ya, dan mengasihi sesama. Tuhan mau agar semua yang kita lakukan dalam doa, pujian, penyembahan, aktivitas rohani kita, termasuk dalam ibadah-ibadah yang ada, itu berasal dari kemurnian yang dalam hidup kita. Kemurnian yang sungguh-sungguh murni, yang berasal dari manusia batin kita, yang sudah diproses, diremukkan Tuhan, mengalami begitu banyak penderitaan, proses terus berlanjut dalam hidup kita. Itu menghasilkan sebuah kemurnian, sehingga yang tertinggal hanyalah kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Semuanya muranya mengasihi Tuhan. Kalau itu yang ada, kita sedang belajar seperti Rasul Paulus. Motifnya itu sungguh-sungguh hanya mengakui kedaulatan Tuhan, ya. Tidak ada motif pribadi, kepentingan pribadi, itu semua sudah dikosongkan. Fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan harapannya cuma satu sudut pandang, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lain yang diharapkan di dunia ini, hanya Yesus Kristus. Kalau itu ada, saya percaya saudara dan saya kalau mau belajar bersama-sama, kita akan sampai kepada tingkat yang dicapai Rasul Paulus. Waktu kita menaikkan doa, waktu kita menaikkan pujian, waktu kita menaikkan penyembahan, dan seluruh aktivitas rohani kita, itu berbau harum, menyenangkan Tuhan, naik ke tahta Tuhan, sehingga Tuhan dengan kasih karunia-Nya akan menurunkan kuasanya
dan kuasa itu akan bebas bekerja dalam hidup kita, dalam setiap situasi hidup kita. Kita akan mengalami kemenangan yang sungguh-sungguh murni berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itulah saudara yang ingin saya sampaikan kepada saudara pada kesempatan ini. Di tengah situasi pandemi ini, betapa kita membutuhkan sebuah kemurnian. Apalagi situasi ini masih belum menentu dan akan berlangsung ke depan, tidak tahu berapa lama. Kalau hati kita sudah diproses Tuhan dan makin hari makin murni seperti Paulus dan Silas, kita akan mendapati kuasa Tuhan akan bebas bekerja di dalam hidup kita. Kita akan menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa, sehingga Tuhan dipermuliakan dan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Saya berharap setiap saudara diberkati manusia batin saudara, diperbaharui dengan sebuah paradigma yang baru dalam mengikut Yesus, sehingga apapun pergumulan saudara di rumah, apapun pergumulan itu, apapun itu, Tuhan berkenan untuk hadir, menyatakan kebebasan kuasanya bekerja dalam hidup saudara, dan saudara menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh sebuah anugerah kalau pada saat ini kami mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Hanya karena pertolongan Roh Kudus sebagai guru agung kami, yang mengajarkan jalan-jalan kepada kami, yang hari ini kami diajarkan bahwa betapa kami harus mengakui kedaulatan Tuhan. Motif kami harus murni, tidak ada unsur-unsur kepentingan pribadi, itu harus dikosongkan. Dan bahkan fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan harapan kami hanya satu sudut pandang, yaitu hanya ke atas. Kalau hal ini ada Tuhan, kami percaya setiap kami ketika kami berdoa, doa kami akan lahir dari sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga doa kami berkuasa. Kalau kami menaikkan doa, menaikkan pujian penyembahan, maka pujian penyembahan kami hanya mengakui kedaulatan Tuhan, sehingga pujian penyembahan kami hanya bersifat mempersembahkan pemujaan, mempersembahkan penyembahan kepada Tuhan. Dan kuasa Tuhan akan bebas bergerak. Kami terima anugerah-Mu saat ini dengan hati bersyukur Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang terus mengajari umat-Mu untuk merenungkan dan bahkan melakukannya Tuhan. Berkati apapun pergumulan jemaat-Mu hari ini. Berkati mereka Tuhan. Lawat mereka kalau ada yang sakit Tuhan. Oleh anugerah-Mu, Engkau melawat mereka dengan bilur-bilur, Engkau menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau pergumulan di bidang usaha, pekerjaan, rumah tangga, anak-anak, apapun itu Tuhan, mari Tuhan datanglah, kehadiran-Mu lewat hidup mereka. Nyatakan kehadiran Tuhan dan berikan anugerah pertolongan-pertolongan-Mu Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan betapa Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Mari Kau pertemukan kami kembali minggu depan dalam hadirat-Mu yang sama, sehingga oleh anugerah-Mu kami akan terus berada dalam kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah naikkan doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya oleh anugerah Tuhan, saudara semuanya diberkati, Tuhan dipermuliakan, dan kita akan bertemu kembali minggu depan dalam pengurapan yang makin besar. Dan sekali lagi, Tuhan berkati dan shalom.